1444 Hijriah. Sudah 1444 tahun kita telah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tapi pada hakikatnya selalu Rasulullah SAW itu senantiasa hidup bukan hanya di alam barzah ataupun di dalam akhirat, tapi Rasulullah SAW selalu hidup di depan mata kita, di tubuh kita, di jiwa kita, di darah kita. Karena itu majlis ini tidak lain dan tidak bukan, selalu kita ini berusaha terus untuk mencari tahu atau mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dalam berperilaku, dalam bermuamalah, dalam hubungan dengan bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan bersama manusia. Dan juga Al-Fagir mengingatkan bahwa di bulan Muharram ini ada satu hari yang begitu luar biasa. Harinya, bahkan para ulama menyebut harinya para nabi. Ya. Kenapa harinya para nabi? Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan kemenangan kepada para nabi. Ya, banyak, kurang lebih puluhan lah. Ya, kalau kisahnya pun juga bermacam-macam. Salah satunya yaitu di mana terjadinya juga kepada cucu Nabi Muhammad SAW, yang terkenal dengan peristiwa Karbala, yaitu meninggalnya kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, putra daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum, yakni Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Rasulullah SAW. Peristiwa ini sangat menghancurkan jiwa-jiwa mukmin, ya, karena demi Allah beliau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dan beliau syahid di dalam kematiannya itu memperjuangkan yang hak, ya. Jadi jangan kita berpikir atau ada nanti informasi nonton di suatu media bahwa yang keluar daripada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat dalam keadaan syahid memperjuangkan yang hak, nah, melawan kezaliman. Jadi siapapun yang berjuang atau yang membela kebenaran, dia wafat, dia melawan kezaliman, siapapun insya Allah dia mati dalam keadaan syahid, ya. Kalau misalnya kita menilai kayaknya nggak pantas diperlakukan seperti itu, ya inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kabar kepada kita, mau surga itu nggak gampang, ya. Nggak cukup dengan sholat, ya, nggak cukup dengan cuma puasa, nggak cukup cuma berbuat baik, nggak cukup. Karena apa? Karena apakah kita merasa sholat kita bisa diterima sama Allah? Belum tentu. Belum, apakah antum bisa khusyuk dari Allah dan niat sampai assalam? Nggak mungkin bisa. Apakah sholat antum ikhlas? Apakah sholat antum lillahi ta'ala? Apakah sholat antum karena takut kepada Allah? Apakah sholat kita ini cuma mengharapkan, menggugurkan kewajiban? Ini banyak dikatakan, makanya nggak cukup dengan cuma kita melakukan Memang ada satu hadis yang mengatakan, yang pernah bertanya seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa kalau saya melaksanakan sholat dan saya puasa Ramadan, ya, dan saya pergi haji, pokoknya rukun Islam, apakah saya akan masuk surga? Iya, kata Nabi. Naam, ya, kamu pasti akan masuk surga kalau kamu melaksanakan semua perintah Allah yang di dalam rukun Islam. Tapi apakah untuk seperti kita ini, sahabat ini, sejelek-jeleknya sahabat, serendah-rendahnya sahabat tuh orang Badui tadi tuh, itu sehebat-hebat ulama zaman sekarang. Wah, sehebat-hebatnya dah.
mungkin ratusan ulama dikumpulin jadi satu baru dengan berbanding dengan satu sahabat yang rendah, atau mungkin ribuan ulama atau ribuan ulama. Jadi sahabat ini tingkatannya udah dahsyat. Kalau seandainya dia bertanya seperti itu, ya paham tapi Nabi semua. Sekarang untuk pertanyaan, kalau kita seperti itu, apakah kita akan jauh deh kayaknya deh. Jadi harapan kita untuk masuk surga dengan amal-amal kita yang sedikit, ya Allah, ngaji lalu malas, kayaknya susah. Jadi perjuangkan hak kebenaran dimanapun, apa aja, ya. Selama itu benar bela, selama itu salah kita tolak, ya, keluar daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah yang diperjuangkan oleh Sayyidina Husain yang memprotes atau tidak setuju dengan kepemimpinan saat itu. Ceritanya kisahnya panjang, ya, mau cerita detailnya bisa lihat di YouTube tuh, ya, jangan cari yang lain. Dari Habib Rizik 2 jam. Detail. Ya, 2 jam. Enggak berhenti, full nonstop. Nah, itu kisah yang sebenarnya terjadi. Anda yakin dari beliau itu yang benar, bukan yang salah, enggak, mungkin ada yang kurang lengkap apa, tapi insya Allah bisa dilihat di situ. Ya, dan juga harinya apa? Hari Asyura 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk melaksanakan puasa di hari itu. Hadisnya sahih, ya, dimana ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah itu penduduknya banyak dari kaum Yahudi, ya, ada Bani Kunaiko, ada Bani Nadir, ada Bani ada 3 suku, 3 kabilah besar di Yathrib. Saat itu namanya Yathrib, belum Madinah. Ketika Rasulullah SAW masuk baru jadi Madinah. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Yathrib yang sekarang menjadi Al-Madinatul Munawwarah, itu kaum Yahudi mereka berpuasa di 10 Muharram. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian puasa? Apa mereka jawab? Ini Yahudi yang jawab nih, Yahudi nih. Kami bersyukur atas kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam pada hari 10 Muharram. Salah satu seperti dari puluhan Nabi yang ditolong tadi sama Allah, salah satunya 10 Muharram ketika melewati Laut Merah. Itu persis Muharram. Fir'aun situ mati. Mereka bersyukur kepada Allah karena telah menolong Nabi Musa pada hari itu. Maka mereka berpuasa. Ini orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi, mereka bersyukur aja ibadah sama Allah. Ya, bersyukurnya itu dengan cara beribadah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bahwa kami yang lebih pantas nih orang Islam atas kemenangan Nabi Musa. Ini orang Yahudi bukan Islam, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, hanya beriman kepada Nabi Musa. Maka kami yang lebih pantas, kata Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW merintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk berpuasa di 10 Muharram. Dan untuk membedakan dengan Yahudi, nggak boleh kita sama. Ya, kita tidak boleh beribadah sama seperti ibadahnya Yahudi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Makanya di tanggal 9 Muharram disebut dengan Tasu'a. Asal katanya Tis'a 9, jadi 9, 10. Ya, kurang lebih seperti itu. Antum nggak bisa tanggal 9, nggak apa-apa tanggal 11 ambil. Misalnya. Dari hadis ini, ya, dapat kita ambil kesimpulan juga salah satunya tidak boleh kita beribadah atau berpuasa di hari Sabtu, khusus di hari Sabtu nggak boleh. Harus diambil hari Jumat dan atau Minggu. Jadi begitu juga dengan Minggu. Antum mau puasa pas hari Minggu, ya, itu tidak boleh di hari Minggunya aja karena ibadahnya Nasrani hari Minggu. Makanya ambil hari Sabtu atau hari Senin. Jadi tidak boleh kita beribadah bersamaan atau seperti orang-orang di luar Islam. Ya, insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan puasa Asyura. Jatuhnya tanggal berapa?
Ada belum cek tanggal juga. Sekarang tanggal 5 Muharram. 5, berarti kurang lebih 5 hari lagi. Tanggal hari Senin berarti. Saya ya, tanggal 5 ya, nanti insya Allah kita umumin di grup. Dan yang berikutnya ada pengumuman juga bahwa pelaksanaan Maulid ini 2 bulan lagi, nggak sebentar nih, setahun aja kayaknya baru kemarin, 2 bulan lagi cepat nih. Nah, jadi bagi yang mempunyai penghasilan tetap, ini tidak